Kelompok 13 akan melakukan pembahasan video presentasi ujian akhir kewarganegaraan, di mana kami akan membahas mengenai observasi dampak perkembangan teknologi terhadap efektivitas dalam dunia industri. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan mengenai latar belakang, di mana saya akan mengambil kutipan World Citizen yang diambil dari dua pendapat. Menurut Corton, World Citizen merupakan warga negara yang bertanggung jawab untuk bisa memenuhi persyaratan institusional dan juga kultural demi kebaikan yang lebih besar bagi masyarakat. Sedangkan Hawkins mengambil bahwa World Citizen dapat diartikan sebagai bingkai konten lokakarya dalam tanggung jawab moral, etika terhadap hak asasi manusia, dalam keadilan ekonomi, sosial, dan juga kelestarian lingkungan. Sehingga individual dapat bisa membuat komitmen mengenai literasi mengenai hak asasi manusia, kepedulian, dan juga tanggung jawab. Tak hanya itu, kita bisa mengambil kesimpulan bahwa memang World Citizen ini membuka peluang bagi para individu untuk bisa berkembang dalam fase perkembangan yang dimana tidak dapat dibatasi akibat adanya arus globalisasi. Tentu saja hal ini akan mempengaruhi dalam dunia perindustrian, apalagi menggunakan teknologi baru yang tercipta dalam proses globalisasi, di mana pasti tentunya warga negara memiliki tanggung jawab dalam perkembangan global. Indonesia sendiri menghadapi isu-isu tersebut, di mana kita bisa dikatakan sebagai negara berkembang. Tentu saja hal ini tidak dapat dihindari karena kita akan mendorong sebuah kemajuan teknologi, adaptasi mengenai era globalisasi. Tentu saja hal ini akan membuat akses informasi lebih cepat, akurat, dan juga tepat. Dampak positifnya tersebut terlihat dalam sektor kultural dan juga pariwisata yang semakin dikenal dalam global, di mana hal ini bisa meningkatkan pendapatan negara. Namun masih banyak warga negara Indonesia yang memiliki kurangnya potensial untuk keterbukaan mengenai World Citizen, sehingga banyak masalah yang terbengkalai tanpa ditemukannya titik cerah. Kajian teori. 1. Teknologi dan perubahan industri. Penting untuk memahami bahwa perkembangan teknologi telah menjadi pendorong utama perubahan dalam industri. 2. Konsep efektivitas dalam konteks industri. Efektivitas dalam dunia industri melibatkan sejumlah faktor termasuk produktivitas, efisiensi operasional, dan kemampuan beradaptasi terhadap perubahan. 3. Integrasi teknologi dalam proses industri. Integrasi teknologi dalam proses industri adalah suatu pendekatan strategis yang melibatkan penerapan berbagai solusi teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan kinerja proses produksi. Observasi ini tidak hanya dari perspektif teknologi dan efektivitas industri, tetapi juga dalam konteks dampak sosial dan organisasi. Kelima, sinergi antara manusia dan teknologi. Sinergi antara manusia dan teknologi merujuk pada integrasi yang harmonis antara kemampuan manusia dan keunggulan teknologi, guna mencapai tujuan yang lebih besar. Metode observasi. 1. Desain penelitian. Penelitian ini menggunakan desain observasional dengan pendekatan kualitatif untuk menggali secara mendalam dampak perkembangan teknologi terhadap efektivitas dalam dunia industri. 2. Tempat dan waktu. Observasi akan dilakukan di beberapa perusahaan industri yang mewakili berbagai sektor, memastikan representasi yang holistik. Dari dampak teknologi, pemilihan perusahaan akan mempertimbangkan tingkat adopsi teknologi, ukuran perusahaan, dan variasi industri. Bab keempat adalah hasil analisis observasi. Yang kami dapatkan, hasil yang pertama adalah Bapak Jason Adinata Wijaya yang mengatakan bahwa teknologi memberikan dampak besar pada dunia industri yang dapat dilihat dengan jelas dari segi pelaksanaan teknikal di pabrik-pabrik besar. Hal ini memberikan ruang bagi efisiensi dan efektivitas kinerja buruh pabrik dalam proses produksi barang. Selanjutnya kedua ada Bapak Lucky Widianarko. Dia mengatakan sebagai pekerja yang menggunakan teknologi dalam pekerjaan sehari-hari, dia merasakan dampak positif dan negatif dari penggunaan beberapa teknologi tersebut. Nah, salah satunya dampak yang terjadi adalah pengerjaan proyek akan jauh lebih cepat dibandingkan dengan pekerja yang bekerja tanpa adanya teknologi yang digunakan. Lalu yang ketiga ada Ibu Olivia Revaliana Putri. Dia mengatakan sebagai pemegang jabatan senior technical manager, dia merasa dengan adanya teknologi baru, dia dapat menjalankan tugas dengan lebih santai. Dalam pembuatan laporan juga sangat terbantu dengan adanya teknologi, yaitu AI, Artificial Intelligence, yang memberikan dampak sangat besar dalam efisiensi pekerjaan. Selanjutnya yang keempat ada Ibu Elsanti Kavia. Dia mengatakan dalam industri kesehatan, teknologi menjadi sesuatu yang perlu diperhatikan dan dimanfaatkan dengan fungsi yang benar. Hal ini memberikan dampak yang besar, khususnya dalam kasus mengumpulkan informasi yang tepat dalam penanganan pasien. Dan yang kelima ada Ibu Stella Chesriani. Dia mengatakan teknologi memberikan dampak positif dan negatif bagi generasi sekarang, yang mana sumber daya manusia yang terlalu berpegang kepada teknologi dapat dikatakan kurang kompeten untuk masuk ke dunia industri, di mana diperlukan kemampuan untuk bersaing dengan skill yang diperlukan sesuai bidangnya. Tentu teknologi diperlukan dalam pekerjaan, namun orang tersebut tidak dapat hanya bergantung pada teknologi yang disediakan. Keempat yaitu mengenai pembahasan. Dalam rangka mendapatkan pemahaman yang konferensif mengenai dampak perkembangan teknologi terhadap aktivitas dalam dunia industri.
Kelompok kami melakukan observasi melalui Google Form yang diisi oleh narasumber terkait. Hasil observasi ini memberikan gambar yang kaya dan beragam tentang pandangan mereka dari berbagai sektor industri. Berikut penjelasan terperinci mengenai temuan dari hasil observasi tersebut. Yang pertama, ada Bapak Johnson Aditya Wijaya. Bapak Johnson menggarisbawahi dampak positif teknologi pada dunia industri, terutama dalam hal efisiensi operasional di pabrik-pabrik besar. Menurutnya, penggunaan mesin-mesin baru telah memberikan ruang bagi peningkatan aktivitas kinerja buruh pabrik. Yang kedua, ada Bapak Luki Widiarnoko. Bapak Luki memberikan perspektif yang lebih nuansa, merinci dampak positif dan negatif penggunaan teknologi dalam pekerjaan sehari-hari. Yang ketiga, ada Ibu Olivia Revalina Putri. Sebagai Senior Technical Manager, Ibu Olivia menyebutkan bahwa teknologi terbaru membantu dalam menjalankan tugas dengan lebih santai. Dari hasil observasi dapat diidentifikasikan beberapa tren umum. Pertama, penggunaan teknologi memberikan dampak positif dan meningkatkan efisiensi dan efektivitas operasional. Namun, sejumlah narasumber juga menggarisbawahi resiko terlalu bergantung pada teknologi dan kurangnya self-improvement individu. Dan kedua adalah pentingnya integrasi teknologi yang tepat dan berkualitas, khususnya dalam dunia industri kesehatan. Dalam merespon temuan dari observasi mengenai dampak perkembangan teknologi dalam dunia industri, perlu dirumuskan solusi terukur yang dapat meningkatkan aktivitas industri sambil mengatasi potensi risiko dan tantangan yang muncul. Solusi ini dirancang untuk memastikan bahwa pemanfaatan teknologi mendukung perkembangan industri secara holistik. Inti pembahasan yang dapat ditarik dari hasil observasi yang telah kelompok kami lakukan adalah teknologi memberikan dampak positif serta negatif dalam dunia perindustrian, di mana perkembangan zaman menjadi titik porosnya. Teknologi harus dapat berkembang selaras dengan perkembangan era yang berlangsungnya tanpa mempengaruhi karakter individu dan rasa nasionalis yang ada. Walaupun teknologi memudahkan individu dalam bekerja, namun perlu diingat bahwa penggunaan teknologi harus memiliki batasan dan harus tetap berkembang untuk memiliki kompetensi untuk hal yang lebih besar dengan memanfaatkan potensi yang sudah ada. Perlu diperhatikan bahwa isu World Citizen dapat mendorong efektivitas perkembangan ekonomi negara, namun memberikan dampak buruk juga. Selebihnya, kita sebagai rakyat dunia tetap harus memanfaatkan isu tersebut untuk membuka pikiran tentang dunia yang luas, sehingga pemikiran kita tidak terbatas oleh pengetahuan yang telah diberikan dari kita kecil. Kemudian kita harus lebih membuka diri terhadap budaya baru yang akan terus berkembang ke depannya tanpa menghilangkan diri kita sendiri. Menurut kelompok kami, World Citizen adalah perilaku di mana masyarakat mementingkan isu yang sedang terjadi di lingkungannya dan ikut serta dalam pemecahan masalah tersebut. Hal tersebut banyak memberikan perubahan pada perilaku masing-masing individu yang memicu diri untuk bersifat individualis. Meski memiliki dampak yang negatif, World Citizen sendiri membuka peluang bagi individu untuk berkembang sesuai dengan kecepatan globalisasi yang berlangsung dengan cepat. Kemampuan untuk beradaptasi dengan munculnya budaya-budaya baru yang terus bermunculan, sehingga individu tersebut tidak tertinggal dalam segala aspek. Kemudian teknologi sendiri juga memiliki peranan dalam perkembangan tersebut. Masyarakat akan cenderung menggunakan teknologi untuk memecahkan isu-isu yang ada. Lihat teknologi yang kita punya sudah memadai, hingga generasi sekarang menamai zaman ini sebagai era digital, di mana segala teknologi yang dikembangkan digunakan demi memudahkan segala macam pekerjaan termasuk dalam dunia industri yang berperan penting bagi ekonomi negara. Menurut kami, terlepas dari isu World Citizen yang memiliki pro dan kontra, kita sebagai generasi pengembang yang hidup di era digitalisasi, di mana segala cara akan dilakukan untuk mengembangkan teknologi-teknologi yang berguna bagi masa depan, harus memiliki batasan, di mana World Citizen dapat memberikan dampak yang memusatkan individu dalam sikap individualis dan membutakan manusia untuk berkembang lebih cepat. Sebagai anak muda Indonesia yang menjadi titik tumpu negara, kita harus tetap memiliki rasa nasionalis, sehingga sikap individualis tidak menutup karakter bangsa yang kita punya.